Mor Ignatius Afrem II, Patriark Ortodoks Suria di Antioquia dan seluruh wilayah timur melakukan kunjungan bersejarah ke Tanah Suci dari tanggal 4 hingga 9 Mei. 58 tahun telah berlalu sejak terakhir kali seorang Patriark Ortodoks Suriah dapat memasuki tempat suci. Sang Patriark diterima oleh delegasi pemimpin dan perwakilan dari berbagai gereja dan oleh Presiden Komisi Kepresidenan untuk Urusan Gerejawi Palestina mewakili Presiden Palestina. Pada tanggal 4 Mei di Yerusalem diadakan prosesi Patriark menuju ke Basilika Makam Suci. Kami berakar di tanah ini. Kehadiran saya di sini hari ini adalah pemenuhan keinginan dan bagian dari tugas saya untuk mengunjungi gereja dan putra-putri gereja yang terisolasi dari putra-putri gereja lainnya karena politik. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari acara yang penting, yakni pentataan Uskup Mor Antimos Jak Yakub sebagai vikaris patriark untuk Yerusalem, Yordania, dan Tanah Suci. Gereja Ortodoks Suria memiliki sejarah yang panjang dan kaya di Tanah Suci. Orang-orang Suria telah melestarikan tradisi dan budaya mereka dan mewujudkan iman dan harapan mereka dengan upacara meriah menyambut Patriark Mor Ignatius Afrem II di Bethlehem pada tanggal 7 Mei. Sembilan kelompok Scout membuka prosesi Patriark yang berjalan melalui jalan-jalan kota hingga alun-alun Basilika Kelahiran. Di sini sang Patriark disambut oleh Perdana Menteri Palestina, oleh otoritas agama dan otoritas sipil setempat serta umat beriman. هذه الزيارة مباركة وبصراحة بالنسبة لنا زيارة تاريخية. Ini adalah kunjungan berkat sekaligus bersejarah bagi kami, damai bersamanya. Seperti yang dikatakan Tuhan kita, manusia tidak hidup dari roti saja. Orang Palestina mencari martabat dan harga diri. Kita juga belajar dari Yesus bahwa kita adalah garam dunia. Dan kita tidak akan membiarkan garam itu menjadi hambar. Karena jika garam menjadi hambar, dengan apakah garam itu dibuat asin? Kami juga menunggu kunjungan Patriark Koptik agar semuanya lengkap. واحنا ايضا ننتظر ان يكون هناك غبطة بطرك الاقباط ليكون ايضا فعلا يكتمل هذا المشهد. Orang-orang Kristen di seluruh wilayah Timur Tengah menghadapi kesulitan besar dalam beberapa tahun terakhir. Kekerasan, penganiayaan, dan pengungsian, gereja-gereja mereka dihancurkan dan rumah mereka dibakar, seperti di Irak dengan munculnya ISIS. فعلا المسيحية عم تمر بأصعب ظروفها في التاريخ الحديث اليوم بهالمنطقة بالذات. اللي صار بالمنطقة Kekristenan, khususnya di wilayah ini, sedang mengalami salah satu momen tersulit dalam sejarah. Saya merujuk pada apa yang terjadi sejak periode yang disebut kebangkitan dunia Arab di Irak, dengan emigrasi lebih dari 90% orang Kristen. Ini juga berlaku untuk gereja kami, karena lebih dari 90% orang Suriah melarikan diri dari Irak. Sungguh suatu pukulan keras. Kemudian terjadi pengungsian baru umat Kristiani, khususnya di Suriah, di mana 2 uskup diculik, diikuti dengan emigrasi massal umat Kristiani, karena kehadiran umat Kristiani seolah menjadi batu sandungan untuk mewujudkan rencana tertentu di wilayah ini. تحقق اللي كان بدهم اياه الخاطفين او الجهات الواقفه وراء الخاطفين، وهو تهجير المسيحي، لانه يظهر انه الوجود المسيحي بالمنطقه هو حجر عثره امام تحقيق بعض المخططات اللي عم تتخطط للمنطقه. حرام وخطيئة كبيرة إنه تفرغ هالأراضي من شعبها. Adalah dosa besar menyingkirkan orang Kristen dari tanah ini, terutama di Palestina, Bethlehem, Yerusalem, Tanah Suci. Tidak mungkin membayangkan Tanah Suci tanpa orang Kristen.
Dan hal yang sama berlaku untuk Suriah, Libanon, Irak, dan Yordania, semua wilayah di mana agama Kristen lahir. Misi kami adalah mempertahankan kehadiran kami di sini. Kami datang ke sini bukan hanya untuk melihat batu, tetapi untuk manusia, untuk menyatukan umat beriman yang melindungi hak dan tempat suci kami. Tuhan memberkati. هون اللي عم يحافظوا على حقوقنا وعلى الأماكن المقدسة. ربنا يبارك الجميع. أبونا بولس نحن